Islam mewajibkan ihtimam, kepedulian kepada sesama muslim, termasuk memenuhi hajat kaum duafa, khususnya orang-orang terdekat dan tetangga mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukan mukmin yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga atas nikmat Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada junjungan alam Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kita, takwa yang disertai ketundukan yang hakiki, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rela, tanpa berat hati, tanpa tapi, dan tanpa nanti. Salam sehat selalu untuk semua sahabat dan rekan-rekan seperjuangan PC Media dimanapun berada. Kali ini Buletin Kafa edisi 313, 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Oktober 2023 Masehi. Dengan tema, hidup rakyat makin berat, penguasa wajib bertanggung jawab. Akhir September lalu, seorang pria disabilitas di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, meninggal usai ditemukan kritis karena tak makan selama 3 hari. Lebih memilukan lagi, pria penyandang disabilitas ini ditemukan tergeletak di rumahnya bersama jasad sang ibu yang diperkirakan meninggal sejak 3 hari sebelumnya. Di Dusun Dawo, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang ibu dan 2 anaknya yang juga disabilitas hidup dalam kemiskinan. Mereka makan hanya mengandalkan pemberian tetangga, kadang makan, kadang tidak. Tinggal di rumah yang hampir roboh. Keluarga malang ini bahkan tak tersentuh bantuan pemerintah karena belum punya IKTP sebagai syarat. Sahabat PC dimanapun berada yang dirahmati Allah, saat ini beban kehidupan masyarakat makin terbebani. 2 kejadian di atas adalah sekelumit derita rakyat yang terjadi di tanah air. Masih banyak lagi jumlah warga miskin yang makin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data BPS, jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun 2023 pada bulan Maret mencapai 25,9 juta orang. Pemerintah menetapkan bahwa pengeluaran masyarakat kurang dari Rp17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Namun, jika menggunakan ukuran Bank Dunia yang menetapkan warga dengan penghasilan di bawah 2,15 US dollar per hari atau sekitar Rp33.000 terkategori miskin, maka jumlah warga miskin di Indonesia bisa mencapai 110 juta orang atau 40% dari jumlah penduduk. Sahabat PC dimanapun berada yang dirahmati Allah, melihat naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, kelihatannya angka kemiskinan versi dunia lebih real. Meroketnya harga beras membuat warga di sejumlah daerah mencampur nasi dengan singkong untuk menyiasati makan sehari-hari. Bukan hanya beras, sejumlah harga pokok lainnya seperti gula, telur, daging ayam juga naik. Para petani juga makin kesusahan karena sudah tidak ada lagi subsidi pupuk. Untuk mendapatkan pekerjaan pun bukan hal yang mudah. Menurut Wapres, 14 dari 100 anak muda Indonesia tidak terserap lapangan kerja. Total jumlah pengangguran pada tahun 2023 ada 7,9 juta jiwa.
Tentu saja ini menjadi tambahan bagi beban bagi kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi ini makin terasa dengan banyaknya keluhan para pedagang akan sepinya pembeli. Sudah beberapa tahun belakangan, sejumlah mal tutup bahkan diobral karena makin sepi pengunjung. Para produsen dan pedagang juga menjerit karena banjirnya barang-barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah. Apalagi yang dijual lewat e-commerce cross-border, perdagangan online. Sahabat peci dimanapun berada yang dirahmati Allah, namun seperti menutup mata dari beban rakyat, pemerintah tetap ngotot melanjutkan sejumlah proyek raksasa, pembangunan ibu kota negara Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal dua megaproyek tersebut menggerogoti APBN. Di sisi lain, masih ada puluhan proyek strategis nasional yang mangkrak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto angkat suara perihal 58 proyek strategis nasional yang mangkrak. Totalnya bernilai 420 triliun rupiah. Bukannya meringankan beban pengeluaran warga, pemerintah malah membuat keputusan menaikkan harga BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo. Sebelumnya, pemerintah juga telah menaikkan tarif sejumlah ruas tol. Kenaikan-kenaikan ini otomatis akan mendorong kenaikan barang dan jasa, menyebabkan menurunnya daya beli dan inflasi. Lagi-lagi, rakyat pun semakin terjepit. Sahabat peci dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita lihat Islam dan jaminan kehidupan. Derita umat hari ini adalah hasil kebatilan sistem kapitalisme yang diterapkan penguasa, di mana negara hanya berperan sebagai regulator. Negara tidak turut mengatur dan menjamin kehidupan warga. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dengan prinsip survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Akibatnya, kemiskinan dan penderitaan semakin meruyak. Kesenjangan sosial semakin lebar menganga. Ada 1% orang Indonesia yang jumlah kekayaannya sama dengan 46,6% total kekayaan seluruh penduduk Indonesia. Karena itu, saatnya umat menerapkan syariat Islam. Sebab ini adalah tuntutan keimanan. Bukankah orang yang mengaku beriman harus taat pada hukum-hukum Allah? Apalagi syariat Islam berisi aturan yang memberikan jaminan kehidupan masyarakat. Sahabat peci yang dirahmati Allah, ada sejumlah hukum Islam yang jika diterapkan akan menjaga pemenuhan kebutuhan tiap individu. Pertama, Islam mewajibkan setiap muslim menjamin kebutuhan dirinya dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dari dirimu sendiri, sedekahkanlah untukmu, selebihnya dari itu untuk keluargamu dan anak istrimu, selebihnya lagi dari itu untuk kerabat dekatmu, selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan kirimu. Hadis riwayat Muslim. Para suami atau ayah telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal untuk keluarga mereka. Lihat surat 2 ayat 233 dan surat ke-65 ayat 6. Sahabat peci dimanapun berada yang dirahmati Allah, Nabi SAW menegur orang yang mengabaikan kewajiban nafkah untuk orang-orang yang wajib dia tanggung. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kaum lelaki yang bermalas-malas tidak mau menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya akan dikenai sanksi. Mereka akan dipaksa untuk mencari nafkah. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah menegur dengan keras orang-orang yang duduk-duduk di masjid
untuk beribadah. Sementara orang-orang telah bertebaran mencari nafkah. Sahabat peci dirahmati Allah, yang kedua, Islam mewajibkan ihtimam, kepedulian kepada sesama muslim, termasuk memenuhi hajat kaum duafa, khususnya orang-orang terdekat dan tetangga mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukan mukmin yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, bagian terpenting dalam jaminan kebutuhan hidup adalah peran negara. Para ulama bersepakat bahwa kehadiran negara khilafah salah satunya adalah untuk mengatur urusan umat. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan bahwa tujuan adanya khilafah adalah untuk menjaga kepentingan agama dan pengaturan dunia. Baginda Nabi SAW bersabda, imam khalifah itu laksana mengembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang gambaran pemimpin yang adil. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin yang adil itu seperti seorang gembala yang memiliki belas kasihan terhadap untanya, berkawan dengannya, yang mencarikan untuknya padang rumput terbaik, melindunginya dari tempat makan yang berbahaya, melindunginya dari hewan buas, dan menempatkannya dari gangguan cuaca panas dan dingin. Kewajiban mengurus umat telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan harta yang diperoleh negara pada saat itu. Beliau memberikan jaminan hidup untuk ahlu suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Beliau juga menjadikan dirinya sebagai penjamin bagi mukmin yang meninggal, sedangkan ia memiliki utang atau tanggungan keluarga. Syariat ini diteruskan oleh Khulafa Rasyidin, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Misalnya, pernah membangun Dar'at Darqiq sebagai rumah singgah untuk para musafir. Di sana mereka boleh makan dan beristirahat. Beliau pun menyediakan pendidikan untuk kaum muslim dan memberikan gaji yang layak untuk para pengajar. Khalifah Umar radhiyallahu an juga memberi insentif untuk anak-anak. Khalifah berikutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, memberikan insentif untuk 1 dirham setiap hari untuk kaum muslim selama bulan Ramadan. Para khalifah dari Bani Umayyah juga melanjutkan kewajiban mengurus umat seperti membangun rumah sakit, termasuk rumah sakit khusus untuk penderita kusta secara gratis. Ini adalah rumah sakit pertama untuk penderita kusta dalam sejarah dunia. Mereka juga mendirikan rumah-rumah panti jompo, juga rumah-rumah untuk orang-orang yang tersesat. Mereka pun melakukan pelunasan utang warga yang dililit utang, melakukan pembebasan tawanan muslim, serta memberikan subsidi nikah. Pada periode 120 sampai 126 Hijriah, kekhilafahan Umayyah menganggarkan dana sebanyak 10.000 dirham untuk penanganan bencana dan pemerdekaan budak. Sebaliknya, Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. Sabda Rasulullah SAW, tidak seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun sadarlah kita bahwa pemimpin yang adil yang bekerja keras untuk menjamin kehidupan warganya hanya terwujud jika umat ini menerapkan syariat Islam dalam naungan khilafah. Selain itu, tidak mungkin terjadi. Sahabat peci yang dirahmati Allah,
Hikmah yang dapat kita petik dari Buletin Khafa edisi 313 ini adalah Imam Hasan Al-Basri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya, pemimpin yang adil wahai Amirul Mukminin adalah seperti ibu yang penyayang, yang amat penuh perhatian terhadap anaknya, yang membawanya saat hamil meskipun dalam keadaan sulit, melahirkannya dalam keadaan sulit, mendidiknya saat ia masih kecil, menjaganya pada waktu malam ketika anaknya sakit, yang merasa tenang dengan tenangnya anaknya. Dalam kitab pertama Abu Umar Ahmad bin Muhammad Al-Aqd Al-Farid halaman 10. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti kajian Buletin Khafa edisi selanjutnya di channel yang sama, Peci Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.